diagnosis dan mampu merujuk. Kemudian setelah diobatin, harus tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Sedangkan kalau 3A, memberikan tata laksana awal. Ya, oke. Kita pertama bicara dulu tentang hemopoiesis. Kalau kemarin kita bicara tentang anemia, kita bicara eritropoiesis. Nah, kalau hemopoiesis ini artinya keseluruhan. Mau dia sel darah merah, mau dia sel darah putih, mau dia trombosit. Seperti yang kita katakan kemarin, sumbernya sel darah putih itu dari mieloid apa limfoid? Myeloid progenitor cell, ya. Jadi myeloid progenitor cell dikasih tanda merah, yang di atas ini adalah yang terjadi pada sumsum tulang. HSC ini hematopoietic stem cell, artinya sama seperti kemarin, sel muda, sel induk yang dia bisa punya kemampuan self renewal, punya kemampuan memperbanyak diri, tetap muda terus gitu ya. Nah, di sumsum tulang dia akan berubah menjadi dua, yaitu myeloid progenitor cell dan lymphoid progenitor cell. Myeloid progenitor cell kemarin kita udah ngomong kalau dia mengalami diferensiasi, mengalami pematangan, dia akan menjadi sel darah merah yaitu eritroblast, kemudian menjadi retikulosit, dan kalau matur dia menjadi RBC. Sedangkan kalau seri megakaryoblast menjadi megakaryosit, matur menjadi trombosit. Khusus di sini kita bicara tentang sel darah putih. Jadi myeloid progenitor cell di dalam darah perifer dia menjadi monosit, di dalam jaringan dia menjadi makrofag. Ya. Kemudian basofil tidak ada di jaringan dia, neutrofil juga enggak, eosinofil banyak di pembuluh darah. Ini yang terkait dengan myeloid progenitor cell. Jadi dari myeloid progenitor cell yang berperan dalam proses imunitas dan memakan benda asing yang masuk, entah itu infeksi virus, kuman, bakteri, jamur dan sebagainya, itu adalah makrofag kalau di jaringan, monosit kalau di darah perifer, bisa juga neutrofil dengan membentuk neutrofil extracellular thread namanya. Kita tinggalkan yang ini, kita mau ke sini. Kita bicara lymphoid progenitor cell. Lymphoid progenitor cell ini penting sekali. Kenapa? Karena dia akan menghasilkan berbagai sel yang berperan penting dalam proses imunitas. Kemarin sudah kuliah imunologi dasar belum? Dr. Nova atau Dr. Uniza? Belum ya? Ini nanti lebih jelas di sana. Jadi lymphoid progenitor cell itu nanti dia akan menjadi sel T, sel B, natural killer cell, dan sel-sel dendritik. Ini penting untuk mekanisme pertahanan tubuh kita. Nah, makrofag ini merupakan sistem imun alamiah. Jadi apapun yang terjadi sudah dikasih sama Allah, itu benteng pertamanya. Kemudian kita bicara tentang sel T, sel B, dan NK cell. Pentingnya apa? Nah, kemudian sel dendritik. Sel dendritik ini nama lainnya adalah antigen presenting cell. Sama seperti kalau seandainya kita sebagai tamu mau datang ke hotel, yang menjadi resepsionisnya itu adalah sel dendritik, antigen presenting cell. Jadi sel pertama yang mengenali, oh ini tamu, oh ini berbahaya, oh ini tidak. Itu adalah sel dendritik. Kalau seandainya dianggap bahwa sel itu akan berbahaya, maka dia akan kasih sinyal. Kasih sinyal ke siapa? Bisa ke sel T, bisa ke sel B, bisa ke NK sel. Ya? Oke, sampai sini paham? Nah, kemudian sel T itu nanti dia akan berdiferensiasi menjadi sel T sitotoksik CD8. Ini berperan pada proses infeksi virus dan kanker. Ya. Sedangkan sel T CD4 ini dia sebagai sitokin yang akan menginisiasi, akan mengawali responnya sel B. Ya, jadi kalau suatu benda asing masuk ke tubuh dikenali dulu sama sel dendritik sebagai APC. Nanti dari sel APC dikasih tahu ke sel T. Kalau dia bentuknya virus atau kanker, yang aktif adalah sel CD8. Kalau bentuknya misalnya curiga, ini bingung nih apa ya? Tapi ini berbahaya. Yang merespon adalah CD4. Jadi pada pasien-pasien dengan HIV di mana terjadi imunodefisiensi, yang bisa kita lihat adalah penurunan nilai CD4. Jadi bisa kena infeksi macam-macam.
Ya. Nah, jadi CD4 ini selain dia sebagai pertahanan awal, dia juga bisa sebagai cepunya. Kalau istilah anak zaman sekarang cepu. Ya, di dalam kelas diam-diam yang suka yang ngasih tahu ke dosen, nah itu dok yang suka nyontek, suka datang telat. Nah, itu cepu. Cepunya itu ya si sel T, CD4. Dia akan memberikan sinyal kepada sel B. Nah, ya, ini berperan pada imunitas yang sifatnya seluler. Jadi dia mengenal mulai dari sel. Sedangkan kalau sel B aktif, dia akan membentuk sel B memori. Inilah yang aktif seumur hidup. Jadi istilahnya kalau di dalam tubuh kita kena infeksi virus IgG, tanda bahwa kita sudah pernah terkena infeksi virus yang itu. Tapi saat ini tidak terinfeksi misalnya. Kenapa? Karena tubuh kita memiliki memori ingatan terhadap virus tersebut. Itulah fungsinya imunisasi. Ya, imunisasi itu fungsinya untuk membuat badan kita mengenali, mengingat sel memori terhadap virus-virus tertentu. Kemudian sel plasma. Jadi sel plasma ini asalnya dari sel B juga. Sel plasma akan menghasilkan antibodi. Nah, antibodi ini nanti tergantung dari di mana antigen itu berasal. Ada imunoglobulin E, imunoglobulin A, ya. Nah, jadi dia secara spesifik pada daerah-daerah tertentu. Sel B dan sel plasma ini mengaktifkan imunitas yang sifatnya humoral. Dan dia juga aktif setelah mendapatkan sinyal dari si CD4, sel T yang jadi cepu. Jadi dia nginget, oke, sel B yang nginget ini nih berbahaya. Jadi kalau dia datang lagi nggak usah kita terima. Oh ini nih harus diilangin, ya. Jadi limfoid hematopoiesis yang terutama terkait sama limfosit dari limfoid progenitor cell dia akan menjadi sel T, sel B, kemudian menjadi NK cell dan APC. Kalau NK cell itu sama kayak tentara gardu terdepan. Begitu ada yang datang dia langsung nembak. Oh bahaya nih dia langsung nembak-nembakin. Jadi tidak ada sinyal menurut tubuh berbahaya NK cell yang duluan kerja. Tapi kalau APC dia sifatnya memberikan sinyal, mempresentasikan, menyampaikan ini berbahaya. Jadi APC aktif mengaktifkan sel T, CD8, CD4, CD4 kasih sinyal ke sel B. Sel B nanti mau bentuk sel B memori atau mau bentuk sel plasma untuk membentuk antibodi. Ya, sel T terkait seluler, sel B terkait humoral. Oke, sampai sini paham ya? Oke. Nah, sekarang organ limfoid. Organ limfoid itu ada dua. Ada organ limfoid primer dan ada organ limfoid sekunder. Organ limfoid primer itu apa? Karena tadi di awal sudah dikasih tahu bahwa limfoid itu ada dua. Ada sel B dan sel T. Maka organ limfoid organ limfoid primernya pun beda antara sel B dan T. Organ limfoid primer sel B adalah bone marrow. Gampang ya, di bone marrow. Timus. Jadi asalnya sel B itu bone marrow, asalnya sel T itu dari timus. Sedangkan spleen, kelenjar getah bening ya di seluruh tubuh kita itu, kemudian tonsil yang ada di dalam tenggorokan, adenoid, Purpura yang ada pada daerah permukaan usus, kemudian mucous associated lymphoid tissue yang ada di permukaannya gaster, itu semua merupakan organ limfoid sekunder. Apa dok bedanya organ limfoid primer dan sekunder? Nih, bedanya. Jadi organ yang menjadi tempat untuk proliferasi, gede dia, kemudian diferensiasi, berubah sifatnya, bagi-bagi mau jadi A, B, C, kemudian matang di sana. Jadi mulai dari proliferasi, diferensiasi sampai matang. Kalau dia organ limfoid primer masih bisa mengandung sel B dan sel T. Kemudian dia tidak mengalami kontak dengan antigen. Jadi istilahnya kalau tentara ya. Jadi timus normalnya usia-usia kita nggak ada lagi timus. Atrofi dia. Nah, tetapi kalau organ limfoid
Sekunder, organ limfoid sekunder ini seperti pos-pos pertahanan. Jadi udah dari mabes tempat ditaruhnya serdadu-serdadu. Nah, itulah organ limfoid sekunder. Jadi udah matang, udah disiapkan bahwa ini tentara-tentara yang siap tempur, yang sudah dilatih. Ya, itu organ limfoid sekunder. Jadi dia sama-sama bisa sel B, sel T, bedanya apa? Dia kontak sama antigen. Ya, kalau perang kan bukan jenderal yang ngadepin apa namanya? Prajurit kecil-kecil. Ketemunya kan sama serdadu kecil-kecil. Nah, itulah tempatnya organ limfoid sekunder. Dan bertambah usia, kebalikan dengan primernya, dia akan membesar. Jadi kalau misalnya kamu punya infeksi kronik pada gigi, misalnya gigi kamu bolong, kamu bisa menemukan limfadenopati di daerah sekitar leher. Itu sebenarnya bagian dari aktivasi organ limfoid sekunder. Atau misalnya kamu sedang ada luka, kukunya luka misalnya. Kamu demam, gak enak badan, di lipatan paha, kelenjar getah beningnya biasanya membengkak. Itu respon bahwa dia sedang fighting. Begitu KGB itu membesar, artinya sedang banyak terjadi perang tuh antara antigen dan antibodi. Antibodi di tubuh kita berperang dengan antigen yang datang. Which is itu kuman, virus, cancer, atau sejenisnya. Oke? Jadi tahu ya bedanya sel B, organ limfoid primer dan organ limfoid sekunder. Kalau sel B humoral, kalau sel T seluler, ya. Oke. Nah, ini adalah apa namanya? Kelenjar getah bening. Jadi kelenjar getah bening itu di dalam tubuh kita ini dalam satu aliran itu ada kayak ada tiga kalau misalnya apa namanya? Gorong-gorong. Kalau di luar itu kan gorong-gorongnya underground ya. Kalau kita kan gorong-gorongnya ya kelihatan. Wah, itu sama kayak kita listrik lah, ya. Indonesia ini paling banyak tiang listriknya, nggak jelas lagi mana yang tiang listrik, mana yang tiang internet. Pokoknya kabel menjuntai sepanjang. Sebenarnya di dalam tubuh kita juga ada network seperti itu, di mana pembuluh darah kelenjar limfe. Jadi kalau seandainya ada sesuatu gangguan pada kelenjar limfe, dia bisa membesar, dia menyebabkan penekanan pada pembuluh darah, menyebabkan penekanan pada saraf, sehingga pada pasien-pasien dengan limfadenopati seringkali ditemukan kondisi pembengkakan, nyeri, eritem, ada yang sampai nggak bisa gerakin tangan atau nggak bisa gerakin kaki. Ya, karena itu tadi pembengkakan dari pembuluh limfe itu menyebabkan penyumbatan pada aliran darah, ya. Jadi ini timus kan organ limfoid primer, lymph node atau KGB yang tersebar di seluruh tubuh ini merupakan organ limfoid sekunder. Nanti dia ya tadi kan kita udah tahu ini ya. Primernya B, primernya T. Nanti dia pada kelenjar getah bening di sini dia akan mengalami aktivasi seperti ini. Nah, sekarang sudah banyak penelitiannya terkait dengan terapi target pada pasien-pasien kanker itu menggunakan sel T sitotoksik. Ya. Oke, saya lewatkan saja. Nah, sekarang fisiologi kelenjar getah bening. Kalau kamu lihat ini kan network ya. Antara ini arteri, biru, vena. Tengah-tengahnya ini yang menyaring antara kedua ini adalah kelenjar limfe. Saya bilang tadi networkingnya. Dia ada jalur yang berjalan bersama. Kerjanya di sini. Nah, jadi betapa Allah itu menciptakan tubuh kita itu sebagai sistem yang sempurna. Jadi kelenjar getah bening itu kayak kacang merah. Pertama kali saya lihat gambar ini miripnya kok kayak ginjal. Ya, ginjal kan juga bentuknya kayak gini, cuma agak lebih gede sedikit. Tapi dia ada korteksnya juga, ada medulanya juga, ada outer lining, ada inner lining juga. Nah, ternyata bentuk seperti ini itu punya fungsi. Ya, jadi kalau seandainya ada suatu kuman, virus, bakteri, apapun itu benda asing eksogen sifatnya masuk ke dalam aliran darah arteri, dia masuk ke sini. Merupakan amferan limfatik yang menyaring si aliran darah yang bisa saja mengandung apa namanya eksogen agent ya. Nah, kemudian setelah masuk ke dalam aliran darah, dia akan dialirkan menuju ke
namanya subcapsular space. Jadi ini kapsul, ini subcapsular space. Capsular space ini yang saya bilang tadi, yang pertama kali merespon kalau ada sesuatu DNR adalah sel dendritik sebagai APC. Maka di kapsular ini kaya akan sel dendritik. Jadi istilahnya itu penyaring pertama. Kalau ada yang jahat, ini si resepsionis sudah tahu, oh ini jahat, oh ini bagus. Gitu ya. Selanjutnya setelah itu dia setelah melewati makrofag dan dendritik yang banyak di ruangan subkapsuler ini, dia akan dialirkan lagi, dikasih ke namanya outer cortex. Outer cortex itu yang di bagian luar ini. Nih, ya, outer cortex. Sayang di online nggak bisa saya lihatin. Ini outer cortex. Jadi ini subkapsular, kaya akan makrofag dan dendritik. Ini adalah apa namanya outer cortex. Outer cortex itu kaya akan apa? Outer cortex itu kaya akan sel B. Tadi dia udah menerima info nih, bakal ada yang datang. Sel B ini entah itu sel B memori atau sel B plasma, tapi belum apa namanya memori biasanya belum di awal. Dia harus kontak dulu. Jadi ini sel B yang biasa. Selanjutnya dia akan dialirkan lagi ke deeper cortex, cortex yang lebih jauh di dalam. Jadi bukan yang di pangkal sini, tapi yang lebih jauh di dalam. Di deeper cortex ada apa? Ada sel T. Sel T seluler. Matiin gitu. Ya. Kemudian setelah di sini dia akan menuju ke meduler. Meduler itu di tengah, medulari. Nah, di sini baru ada sel plasma dan sel B memori. Jadi begitu sudah masuk ke dalam sini baru oke, saya kenali, saya ingetin kamu ya. Gitu. Sel B memori itu sama kayak orang pendendam tapi yang baik. Kalau kamu datang kamu jahat. Ya. Terakhir, kalau sudah dianggap bahwa si darah ini sudah clear, sudah nggak ada lagi eksogen faktornya tadi ya, bisa virus, kuman, bakteri, dan sebagainya, atau cancer, maka dia akan dikeluarkan menuju keluarnya lewat sini. Nah, begitu keluar lewat sini, maka kalau seandainya yang masuk ke dalam aliran darah tadi adalah akibat dari virus, bakteri, parasit, parasit itu bisa malaria, ya, bisa ada di darah, atau kondisi-kondisi autoimun, kondisi yang mengakibatkan pembesaran kelenjar getah bening itu bersifat poliklonal. Artinya sel yang terbentuk itu bisa macam-macam, bisa sel B, bisa sel T. Yang menyebabkan KGB-nya membengkak itu macam-macam, karena sel B-nya meningkat atau sel T-nya meningkat. Jadi mix. Jadi kalau seandainya kalau apa namanya? Misalnya kalau di penyakit dalam itu suka pasien dengan efusi pleura, kemudian kita ambil cairannya, dianalisa, oh ternyata PMN-nya lebih tinggi daripada MN. PMN polymorphonuclear cell. Kalau MN mononuklear cell. Nah, artinya ini kalau dia poliklonal kemungkinan besar infeksi. Ya, jadi kalau PMN yang lebih tinggi kemungkinan besar itu infeksi. Tapi kalau MN yang lebih tinggi atau mononuklear yang lebih tinggi artinya selnya seragam. Biasanya penyebabnya keganasan. Itulah yang terjadi pada kasus kita pada hari ini, mata kuliah kita hari ini. Kalau dia keganasan, maka dia akan spesifik yang mana? Yang sel B atau sel T. Nggak bisa campuran keduanya. Kalau terjadi pun campuran, prognosisnya akan lebih jelek. Karena kita bingung mau ngobatin yang mana. Karena jenis obatnya berbeda. Ya, jadi kalau pada keganasan itu yang terjadi adalah monoklonal lymphocyte proliferation. Bisa sel B, bisa sel T. Tapi kalau infeksi, virus, autoimun, itu sifatnya polyclonal lymphocyte proliferation. Paham? Tahu ya, bedanya yang ganas sama yang tidak. Kita bicara ini keganasan limfoproliferatif, maka yang saya bahas yang ini. Yang monoklonal lymphocyte proliferation. Oke, next. Kita bicara limfadenopati dan limfadenitis. Jadi kalau misalnya ada orang datang dengan pembesaran kelenjar getah bening, maka
sekitar 75% itu limfadenopati yang sifatnya lokal, artinya hanya pada satu area KGB saja. Jadi bisa sering datangnya cuma pembesaran KGB di daerah leher, atau pembesaran KGB daerah aksila, atau pembesaran KGB di daerah inguinal. Tetapi ada juga yang datang dengan pembesaran KGB generalisata. Apa maksudnya generalisata? Artinya ada pembesaran kelenjar getah bening pada lebih dari satu area KGB. Misalnya supraklavikula sama inguinal, aksila sama supraklavikula, biasanya jauh-jauh. Walaupun 75% datangnya pada kondisi limfadenopati lokal, tetapi kalau kamu temukan pasien dengan limfadenopati generalisata, maka kamu harus lebih curiga dengan suatu kondisi keganasan. Ya, atau penyakit sistemik lainnya, bisa SLE, bisa HIV, ya. Oke, hati-hati ya. Nah, sekarang apa bedanya antara limfadenopati dan limfadenitis? Kalau limfadenopati, berdasarkan definisi saja dia ada perubahan ukuran. Biasanya lebih dari 1 cm. Tergantung usia sama lokasi, beda-beda ya. Jadi limfadenopati pada dewasa sama anak-anak beda. Kalau dewasa kita mengadop yang 1 cm. Bisa disertai dengan perubahan konsistensi ataupun perubahan jumlah. Jadi bisa lunak, bisa padat, bisa satu, bisa kecil-kecil tapi banyak di satu area. Sedangkan kalau limfadenitis adalah limfadenopati yang disertai dengan tanda-tanda itis. Apa aja tanda-tanda itis? Kalor, rubor, dolor, fungsiolasia, apa lagi? Tumor. Jadi sudahlah dia membesar, terlihat kemerahan, terabanya hangat, dipegang nyeri. Nah, itu tanda-tanda itis. Ya. Jadi tahu ya bedanya antara limfadenopati dan limfadenitis. Jadi limfadenopati yang disertai dengan tanda-tanda infeksi itu kita sebut limfadenitis. Oke, sekarang berdasarkan lokasi. Kita sebut limfadenopati lokalis kalau hanya pada satu area KGB. Nah, contohnya Bapak ini hanya pada daerah leher saja. Ada yang limfadenopati generalisata, lebih dari atau lebih dari sama dengan 2 area KGB non contagious, artinya nggak nyambung-nyambung. Jadi kan kalau kita punya ada beberapa area KGB wajib, misalnya kepala leher, supraklavikula, aksila, kemudian poplitea. Nah, kalau generalisata itu kalau itu tadi lebih dari atau sama dengan 2 area KGB, itu kita bisa sebut generalisata. Asal dia non contagious, satu di sini, satu di sini. Ya, silang-silang atau banyak sekali. Itu kita sebut generalisata. Kalau cuma satu begini, ya kamu masih mikir, oh mungkin infeksi. Tapi ada beberapa limfadenopati yang kita harus berpikir langsung kalau terjadi pada populasi ya, ini. Oh ini pasti ganas. Oh ini mungkin ganas. Ya, tapi kalau generalisata, pertama kamu mikir keganasan dulu, kedua autoimun. Oke, sampai terbukti sebaliknya. Nah, kalau berdasarkan durasi waktu, kalau kurang dari 2 minggu, maka kita sebut limfadenopati akut. Kalau dia terjadi pada waktu 2-6 minggu, kita bilang limfadenopati subakut. Kalau terjadinya lebih dari 6 minggu, kita bilang limfadenopati kronik. Yang mana aja dok? Yang penyebabnya bisa infeksi. Ketiga-tiga ini penyebabnya bisa suatu proses infeksi. Tetapi sifatnya unilateral. Jadi nggak pindah-pindah. Kalau infeksi itu di situ-situ aja dia, bengkaknya di leher kiri, yang leher kiri aja terus nggak pindah ke ketiak, nggak pindah ke inguinal, nggak pindah ke paha misalnya ya. Jadi itu diingat. Kemudian kalau dia limfadenopati sifatnya subakut atau kronik, maka kita bisa curigai infeksi, autoimun dan keganasan. Ya, jadi berdasarkan klasifikasi waktunya pun kapan limfadenopati atau limfadenitis itu datang kita bisa predik oh ini penyebabnya ini.
Nah, ini adalah mnemonik atau jembatan keledainya untuk memudahkan kita mengingat apa sih yang menyebabkan kondisi limfadenopati atau limfadenitis. Bisa pakai Miami, bisa pakai Chicago. Saya lebih suka pakai Miami. Jadi M itu malignancy, keganasan, bisa limfoma, bisa leukemia, kanker darah, bisa kanker pada kulit misalnya. Yang I, infection, bisa TB, ya. Kalau di daerah masih sering kita ketemu limfadenitis, TB masih banyak, ya. Kemudian E itu autoimmune disease, SLE yang paling sering kita temui. Kemudian M, miscellaneous, artinya kondisi-kondisi apa namanya tambahan yang lain. Castleman disease ini termasuk keganasan limfoid. Kemudian I adalah iatrogenic. Obat-obatan tertentu bisa menyebabkan sistem imun tubuh kita itu aktif sehingga dia menyebabkan terjadinya limfadenopati. Mnemonik yang lain, Chicago, C cancer, H hypersensitivity syndrome, I infection ya. Jadi sebenarnya hampir sama dengan yang Miami, yang paling gampang Miami aja. Malignancy, infection, autoimun, kemudian miscellaneous dan iatrogenic atau obat-obatan. Oke? Kalau di anamnesis apa sih yang harus ditanya? Umur pasiennya berapa? Seberapa lama limfadenopati itu terjadi? Pernah ada riwayat penyakit apa? Seperti saya bilang di kuliah sebelumnya, jadi dokter harus apa? Kalau dokter harus kepo, ada yang ngomong kepo, harusnya yes ya, harus bertanya sama pasiennya. Ini tanyain semua. Karena kalau kata guru saya itu, Prof. Ali sama Prof. Edi bilang, kalau dokternya nyenyes, tahu apa yang nak ditanya, tahu apa yang nak diperiksa, sebenarnya tidak perlu kita lab yang lain-lain. 80% itu sudah tegak, 20%-nya baru kita bantu sama lab, baru dibantu sama PA dan sebagainya. Ya. Tanyakan juga apakah pasien ada konsumsi obat-obatan tertentu atau dia kerja di lingkungan yang beresiko terjadi kanker. Contohnya apa? Kalau di Palembang tuh karyawan PT Pusri. Saya punya pasien beberapa yang kerjanya di Pusri yang kebetulan berhubungan sama mesin. Jadi tiap hari ngurusin mesin dekat sama nitrogen, zat kimia lain-lain. Ada yang MDS, ada yang limfoma. Beberapa pasien saya PLN, dekat sama sutet ya, tegangan tinggi. Kanker paru nomor 1. Jadi hati-hati, paparan terhadap pekerjaan itu juga harus ditanya. Kemudian gejala yang muncul bersama dengan limfadenopati itu apa? Gatel-gatel, ya? Ada orang yang begitu kelenjar getah beningnya bengkak, gatel dok, tidak ketulungan, tidak ketahanan lagi. Bingung nak digaruk pakai apa, saking kegatelnya. Itu tanda-tanda salah satunya ciri Hodgkin lymphoma. Hati-hati. Kemudian limfadenopatinya mesti ditanya, cuma satu area atau banyak areanya? Ya. Nah, jadi kalau pada anak-anak beda sama dewasa. Setengah anak-anak itu punya limfadenopati, tapi itu masih yang normal. Artinya masih dalam proses maturasi daripada sistem imun. Ya. Tetapi kalau pada dewasa, hati-hati. Kalau limfadenopatinya lebih dari 2 minggu, artinya tadi limfadenopati yang sifatnya akut. Ya. Kalau dia sudah lewat 2 minggu, sudah lewat limfadenopati akutnya, maka kita lihat, kasih treatment dulu. Kalau seandainya ada disertai dengan tanda-tanda itis, kasih antibiotik. Seandainya dia nggak hilang, sampai 12 minggu sudah kasih antibiotik, nggak ngecil-ngecil, malah tambah banyak, pikirkan keganasan. Ya. Kemudian kita harus tanya tadi paparan. Kenapa harus ditanyakan paparan? Karena ya resiko. Satu lagi yang wajib ditanya adalah, sekarang itu adalah apa ya? Alkohol. Kalau dulu kalau orang minum alkohol rasanya agak gimana gitu ya. Oh, sekarang ternyata anak-anak muda juga udah biasa minum alkohol. Soju. Umur 18, 19. Kamu ngapain? Oh, ya ternyata minum soju. Soju itu apa sih? Bir Korea ya? Hah? Oh, ketawa. Yang depan ini ketawa. Pernah nyicip berarti. Astagfirullahaladzim. Ya. Terus satu lagi apa yang berbahaya? Paparan terhadap tembakau. Nah, kalau ada anak FK merokok, artinya buyan. Ya, lah tahu bahaya, tapi diisep. Terus ada yang bilang, dok, kalau nggak ngerokok tembakau, kalau nge-vape, gimana dok? Katanya lebih aman. Iya, memang pada beberapa penelitian mengatakan orang yang nge-vape itu resiko kanker parunya katanya lebih rendah dibanding yang pakai tembakau. Tetapi ingat, vape ini kan baru mulai nge-hitsnya 2-3 tahun terakhir.
Artinya, belum ada penelitian jangka panjang yang bisa memvalidasi bahwa vape pun aman. No. Karena vape kan ada jenis-jenisnya. Kok dokter tahu, dok? Dokter pakai ya? Vape kan ada yang kecil. Ada dosisnya kan itu. Kalau misalnya sehari biasanya merokok 4 sampai 10 batang, maka vape-nya yang tipis tuh. Tipis. Karena kadar nikotinnya bisa mengcover kebutuhan rokok tembakau yang 5 sampai 10. Kalau yang seharinya satu bungkus gimana, dok? Itu vape-nya yang tebal. Ya kan? Kalian pernah perhatikan nggak? Vape itu ukurannya beda-beda. Kok dokter tahu banget sih, dok? Nah, saya konselor berhenti merokok. Saya aktif mengedukasi berhenti merokok, tapi di kabupaten sebelah. Jadi saya udah belajar itu vape. Hati-hati, ada sekarang istilahnya VALI. E-VALI. Ya. Jadi ada namanya acute lung injury karena vape. Jadi gambaran ronsennya mirip kayak orang kena COVID. Putih semua. Pas ditanya, gara-gara nge-vape. Usia ke vape yang nge-vape ini juga sekarang tuh bukan yang tua-tua. Kalau yang tua tuh nggak ada rasa, itu katanya apa? Rasa permen. Rokok kok rasa permen. Ada yang vanila. Apaan rokok rasa vanila? Orang tua mah mana mau nge-vape. Ya, lebih naik lagi dia tembakau yang cangklong atau malah cerutu yang lebih mahal ya. Yang jadi makanya yang diambil itu adalah karena yang make siapa? Artis-artis. Di lehernya semua bukan ini si vape itu. Perempuan pun sekarang nggak malu, saya juga heran. Di tempat-tempat umum nge-vape. Cewek. Dikira keren kali ya. Dalam hati saya, oh 10 tahun ke depan pasien saya ini. Ya, jadi kalau nggak mau jadi pasien saya, berhentilah merokok, berhentilah nge-vape ya. Oke, karena kan vape itu selain ada nikotin di situ, ada perasa. Perasa itu kan zat kimia, ya kan? Kemudian ada pewangi. Makanya kalau kamu ngerokok, orang nggak terganggu sama bau rokokmu yang bikin batuk kalau tembakau. Wangi, bau apa nih? Bau vanila. Padahal bau vape. Jadi dibandingkan tembakau, maka vape itu punya komposisi kimia yang lebih tinggi dibandingkan tembakau. Hati-hati ya. Kalau nggak mau jadi pasien saya, berhentilah. Nah, pada pasien dengan limfadenopati, apa yang harus dilihat pada pemeriksaan fisik? Pada pemeriksaan fisik harus dideskripsikan. Ini nanti ini kalian harus tahu, harus hafal, karena inilah yang kami tanyakan pada saat kalian ujian di penyakit dalam. Kalau ada KGB, deskripsinya bagaimana, Dek? Ada eritem atau enggak? Terabanya hangat atau tidak? Waktu ditekan ada nyeri atau tidak? Dia terfiksir atau immobile atau bisa mobile, bisa digerakkan. Fluktuatif atau tidak. Kalau ditekan ada rasa kenyal-kenyalnya enggak. Ya. Kemudian konsistensinya bagaimana? Padat atau tidak? Itu wajib ditanyakan. Kenapa? Karena itu bisa membantu kita tahu, oh ini kalau ukurannya kecil-kecil, banyak di bawah kulit, biasanya sih virus gitu ya. Ini biasanya pada anak-anak. Tetapi kalau limfadenopatinya itu terfiksir, artinya begitu kita gerakin dia nempel sama dasar kulit, sama dasar otot ya. Nempel, kita tekan-tekan nggak nyeri ya. Atau misalnya dia permukaannya tuh berdungkul-dungkul. Kalau ini kan kita lihat permukaannya nggak rata. Naik turun gitu ya. Itu curiga keganasan. Karena kalau limfadenopati yang tidak ganas, dia smooth saja. Dia membesar tapi permukaannya rata. Gitu. Nah, atau misalnya kalau dia disertai dengan nyeri, fluktuatif, kita pegang sakit, itulah berarti adanya suatu kondisi infeksi limfadenitis tadi. Oke, ya. Nah, ini adalah beberapa faktor resiko yang wajib kita pikirkan kalau limfadenopati itu terjadi pada usia tua, usia di atas 40 tahun, laki-laki lagi, ya. Laki-laki lagi. Jadi kalau udahlah beresiko, stop lah yang faktor eksternal yang bisa nambahin. Kemudian durasi limfadenopatinya lebih dari 4 minggu, generalisata, laki-laki tidak balik ke kondisi ukuran normal setelah diberikan terapi dalam waktu lebih dari 2 minggu, lokasinya supraklavikula. Hati-hati, ukuran berapapun di supraklavikula harus curiga keganasan. Ya. Kemudian
ada disertai dengan tanda-tanda sistemik symptom. Apa itu? Demam, sering berkeringat, walaupun nggak kerja nggak apa, tapi sering berkeringat. Ada turun berat badan, hepatosplenomegali, ya. Jadi harus hati-hati sekali. Oke. Nah, sekarang area kelenjar getah bening itu ada beberapa. Seperti saya bilang tadi, limfadenopati itu artinya ada perubahan ukuran dari kelenjar getah bening lebih dari 1 cm dengan atau tanpa, jadi tidak harus, dengan atau tanpa perubahan konsistensi dan mobilitas. Ini adalah gambaran KGB di daerah kepala leher yang kalau kalian ujian selalu ditanyakan ini. Pernah kan clinical exam tuh? Apa namanya kalau di Bukit? Hah? Skill lab. Setelah skill lab baru OSCE, ya kan? Nah, ini adalah area-area KGB yang kalian lakukan pemeriksaan. Kapan suatu limfadenopati itu dinyatakan ada kemungkinan? Takutnya ini suatu kondisi yang patologis. Kalau di daerah posterior cervical node itu ukurannya lebih dari 1,5. Hati-hati keganasan. Atau pada regio supraclavicular, mau ukuran berapapun dia, kalau terabah, curiga suatu keganasan. Ya, jadi limfadenopati secara umum lebih dari 1 cm, tapi kalau seandainya dia lokasinya di cervical posterior, kalau ukurannya lebih dari 1,5 kita baru curiga. Saya punya satu limfadenopati dari saya kelas, baru saya sadari setelah satu kelas 2 SMA, saya raba sampai sekarang nggak saya ganggu gugat karena ukurannya tidak sampai 1 cm. Satu itu aja. Nggak saya ganggu gugat karena saya punya gigi bolong di sini. Saya anggap oke, dia nggak, saya nggak ada systemic symptom, nggak ada yang macam-macam. Saya anggap itulah organ limfoid sekunder saya yang mantep. Ya, ini area kepala leher. Ada area yang lain, yaitu adalah area daerah aksila. Jadi ada infraclavicular node, ada axillary node, dan epitrochlear nodes. Nah, yang mana yang kita harus tandain keganasan? Justru di daerah epitrochlear. Kalau ada di sini, meski cuma 0,5 cm, hati-hati. Curiga keganasan. Jadi tiap area KGB punya beda-beda manifestasi klinis. Ini sekarang area inguinal. Inguinal ada yang horizontal, ada yang vertikal. Kapan dikatakan dia bermakna? Kalau ukuran KGB-nya lebih dari 1,5. Selain itu, 1 cm baru dianggap bermakna klinis. Oke, sampai sini? Paham? Oke. Nah, pemeriksaan penunjang pada pasien-pasien dengan keganasan limfoproliferatif, kita curigai keganasan kalau dia ada historical clue. Artinya dari wawancara anamnesis kita, pasien ada demam, turun berkeringat pada malam hari, berat badan turun, ada KGB letaknya di supraclavicular, poplitea misalnya ya, atau iliaka, ada memar, splenomegali, maka curiga suatu keganasan. Kalau curiga keganasan mau diapain? Maka pada kelenjar getah bening tersebut wajib dilakukan tindakan patologi anatomi. Entah itu melalui fine needle aspiration cytology atau FNAC atau fine needle aspiration biopsy atau biopsi. Ya, tetapi gold standarnya adalah KGB itu diambil benar satu. Ini anggota dewan ngerasa kayak raja kecil ya. Dibilang, gak ada terapi apa-apa, cuma dikasih infus. Terus saya bilang, 1 botol, oke. Merek apa alkoholnya? Jack Daniels? Gak ada dong di daerah Jack Daniels ya kan. Banyak yang senyum sih main cowok-cowok. Dalam matinya dokter ini kok tahu semua? Ya, bukan dok. Intinya itu kamu beli atau kamu racik tambah-tambahin lagi sama yang lain, oplosan.
Dioplos, Dok. Oke. Terus saya bilang, perasaan kamu sekarang gimana? Sudah lebih enak nafasnya? Lebih enak. Hasil laboratorium ulang ya tadi HB-nya turun 21 sampai turun ke 16. Saya bilang, cuma 2 kondisi yang menyebabkan kenapa HB kamu tiba-tiba turun. 1, alkohol. 2, obat-obatan, narkoba. Dengan konsumsi alkohol yang tinggi, maka alkohol itu akan mengikat RBC. Sehingga RBC nggak mampu mengikat oksigen. Makanya saturasi dia turun, tensinya dia turun. Kompensasi badannya apa? Bentuk HB dengan cepat. Jadi 21. Begitu kita kasih cairan, dia mengalami hemodilusi, alkoholnya terurai sendiri lewat darah, lewat ginjal, perbaikan KO. Sejawat saya, adik kelas saya, dokter jantung, kakak-kakak ketawa, emang selalu Mbak Eti ini out of the box katanya nanyanya. Jadi saya bilang, kamu mau ngelapor sama Jokowi, udah nggak jabat lagi. Mau ngelapor sama Prabowo ya monggo, mau ngelapor sama Bupati silahkan. Karena kalau kasus begini tidak ditanggung BPJS, toh kamu minum alkohol. Langsung mohon-mohon, tolonglah dok, jangan ditulis dok, ada alkoholnya dok, nggak mampu saya bayar. Ya, umur 19 tahun, bayangkan, 1 botol kata dia sedikit. Jadi hati-hati wawancara itu penting ya. Oke, nah dengan melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik yang tepat, kita bisa menentukan stadium daripada kankernya, stadium daripada limfoma. Limfoma itu kalau dia hanya pada kena di satu area kelenjar getah bening, stadiumnya 1. Kalau dia disertai dengan gejala B simptom, maka ditambah 1B. Kalau dia tanpa gejala B, 1A. Ya. Kemudian kalau dia kenanya di 2 area kelenjar getah bening, jadinya stadium 2. Kalau dia kiri kanan, ini kan kebetulan di satu sisi yang sama ya. Kalau dia kiri kanan, tetap 2. Kan tetap 2 area. Misalnya 1 kena di coli sinistra, 1 kena coli dextra. Itu 2 area KGB, tetap stadium 2 dia. Ya. Tapi kalau dia sudah melewati diafragma, ini diafragma nih. Kalau dia sudah melewati diafragma, walaupun cuma 1 KGB kamu temukan di inguinal misalnya, itu udah stadium 3. Jadi yang menjadi pembatasnya adalah diafragma. Kalau masih di atas diafragma semua, itu stadium 1 dan 2. Kalau sudah ke bawah diafragma, maka itu minimal stadium 3. Harus ada keterangannya stadium 3A, 3B, 1A, 1B, tergantung ada tidaknya gejala B atau B simptom. Nah, kalau yang stage 4 yang bagaimana dok? Kalau seandainya dia sudah mengenai organ-organ non-limfoid. Makanya kita harus tadi tahu dulu organ limfoid primer, organ limfoid sekunder. Kalau dia kenanya di luar organ limfoid tersebut, dia sudah masuk ke stadium 4. Jadi misalnya kenanya di tulang. Ada pasien saya kena tulang. Ada yang kenanya di otot. Ada yang kenanya di usus. Ya, itu sudah stadium 4. Itu pun harus ditandai 4A, 4B. Kalau dia kena ekstranodal ditambah E. Jadi misalnya stadium 4E usus, artinya ekstranodalnya usus. Stadium 4E tulang, artinya ekstranodalnya tulang. Ya, paham ya? Jadi dari anamnesis sampai ke pemeriksaan fisik. Oke? Nah, sekarang apa sih bedanya antara limfoma Hodgkin dan limfoma non-Hodgkin? Jadi baik limfoma Hodgkin maupun limfoma non-Hodgkin, semuanya bisa ada gejala B simptom. Mau itu Hodgkin maupun non-Hodgkin. Yang membedakan cuma rasa gatal. Kalau gatal, itu lebih banyak terjadi pada Hodgkin limfoma dibandingkan non-Hodgkin. Ya. Nah, berdasarkan hasil patologi anatomi yang menjadi utamanya yang membedakan Hodgkin dan non-Hodgkin adalah terdeteksinya Rich-Steinberg cell atau kalau nama lainnya kita bilang owl cell. Kenapa dibilang owl? Karena bentuknya seperti burung hantu dari hasil PA. Ya. Jadi kalau Hodgkin limfoma itu pasti sel B. Tapi kalau limfoma non-Hodgkin bisa sel B, bisa sel T. Seperti saya cerita tadi pasien saya sel T, kenanya di kulit, ya. Kemudian pada kasus limfoma
Hodgkin itu lebih banyak pada usia muda, anak-anak tuh paling banyak Hodgkin. Jadi pada usia-usia yang sifatnya usia-usia ekstrim, muda sekali atau tua sekali. Sedangkan kalau limfoma non-Hodgkin bisa terjadi pada usia berapapun, mau rentangnya bisa usia muda sampai usia tua bisa. Dan 90% kasus yang datang itu adalah non-Hodgkin lymphoma. Jadi kejadian non-Hodgkin lymphoma lebih banyak daripada Hodgkin lymphoma. Kemudian kalau limfoma Hodgkin biasanya kenanya pada satu area KGB atau area KGB yang contiguous, artinya yang deket-deketan, yang nyambung. Nih, misalnya ada satu di klavikula, ternyata hasil ronsen ada juga di mediastinum, ada juga di paratrakea. Jadi nyambung gitu ya. Tapi kalau limfoma non-Hodgkin bisa dia non-contiguous, bisa bisa keseluruhan tubuh, dan non-Hodgkin lymphoma inilah yang paling sering sifatnya ekstra nodal di luar organ limfoid. Jadi bisa di klavikula, bisa di aksila, bisa di perut, bisa di inguinal, ya. Jadi bisa macam-macam tempatnya. Nah, inilah yang kita sebut sebagai Rett-Steinberg cell. Ini bentuknya kayak burung hantu, matanya burung hantu. Oke, paham ya? Jadi tadi bedanya Hodgkin dan non-Hodgkin. Hodgkin itu pasti sel B, non-Hodgkin bisa B, bisa T. Hodgkin usia muda sekali atau tua sekali, non-Hodgkin seluruh usia bisa. Kalau Hodgkin 10% cuma kejadian, non-Hodgkin 90%. Kalau yang Hodgkin dia satu area KGB contiguous, kalau non-Hodgkin bisa generalisata. Ya? Oke, nah sekarang bagaimana cara mendiagnosisnya? Seperti saya bilang tadi, karena ini sumbernya asalnya adalah suatu hematologic cell, maka dalam menegakkan diagnosis kami butuh bantuan dari seorang dokter bedah. Dalam hal ini bedah onkologi yang lebih dalam hal tindakan operasi harusnya lebih excellent dibanding bedah umum ya. Tahu bagaimana cara mengangkat KGB yang baik tanpa harus pecah misalnya, bagus ya. Setelah dilakukan tindakan biopsi eksisi, selanjutnya kita butuh bantuan dokter-dokter patologi anatomi. Mereka inilah yang menjadi mata kita. Mereka inilah menjadi hakim, menentukan ini bersalah atau tidak, istilahnya. Melalui pemeriksaan patologi anatomi yang dilanjutkan dengan panel imunohistokimia. Bedakan imunohistokimia dengan immunophenotyping. Beda. Kalau leukemia kita immunophenotyping. Ya. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita butuh bantuan teman-teman patologi klinik yang di lab untuk lihat ada nggak sih protein-protein khusus yang menandakan suatu limfoma, hasil-hasil lab tertentu yang menjadi bahan sebelum kita memulai tindakan kemoterapi atau radiasi. Ya, dan teman-teman di radio-onkologi juga penting. Kenapa? Karena pada pasien-pasien yang mengalami pembesaran kelenjar getah bening di daerah leher bagian kanan, di mana di sana ada vena cava superior. Begitu terjadi pembesaran kelenjar getah bening, maka bisa saja KGB itu menekan pembuluh darah besar tadi, sehingga terjadi sindrom vena cava superior. Pasiennya tangannya bengkak sebelah, nafasnya sesak, tensinya turun, sehingga kita bisa melakukan tindakan radioterapi emergensi untuk mengempeskan si KGB yang membesar tadi sehingga bisa terjadi rilis daripada penekanan pembuluh darahnya. Ya, setelah tegak seluruh pemeriksaan, setelah yakin, maka baru diberikan terapi. Kenapa terapi harus diberikan seorang hemato-onkologis? Karena tadi pertama basicnya ini adalah sel darah. Yang kedua, terapi yang diberikan bukan hanya kemoterapi, tetapi bisa juga terapi target. Bisa pemberian anti-CD20, anti-CD30 yang punya efek samping sistemik. Ya, kuncinya di situ. Efek sampingnya sistemik, bisa menyebabkan kerusakan ginjal, bisa menyebabkan kerusakan paru, bisa menyebabkan kerusakan hati, bisa menyebabkan reaktivasi dari hepatitis. Ya, sehingga kalau yang memberikan seorang hemato-onkologis, artinya seorang yang punya basic ilmu penyakit dalam, tata laksananya bisa holistik, nggak perlu konsul sini, konsul sini, konsul sini, gitu. Paham ya?
Nah, itu udah selesai limfoma. Karena kalian hanya sebatas satu. Satu apa dua? Satu. Selanjutnya kita ke leukemia. Ini terakhir. Leukemia yang terkait dengan limfoproliferatif itu ada dua settingnya. Ada yang akut, ada yang kronis. Leukemia limfoblastik akut, namanya blastik. Ya, blast itu muda. Leukemia limfoblastik akut dan leukemia limfositik kronik. Limfositik. Satunya ada blast, satunya sit. Blast itu artinya muda, sit artinya udah matur. Ya, beda. Kalau AML leukemia myeloblastik akut. Kalau CML leukemia myelositik kronik. Ya. Jadi harus bedakan, kalau muda itu ada blast. Terjadinya suatu leukemia bisa karena mutasi pada gen atau DNA kita. Pencetusnya apa, Dok? Pencetusnya bisa primer, bisa sekunder. Kalau primer, ya emang badannya ada bibit untuk menyebabkan mutasi daripada titik-titik tertentu pada daerah gen kita. Atau yang kedua, terjadi abnormalitas dari kromosom. Kromosomnya ada, tapi pindahan. Tadinya dia harus lokasinya di 9, dia translokasi ke 22. Ya. Atau dia duplikasi kebanyakan. Nah, itu abnormalitas daripada kromosom. Sehingga kalau terjadi kombinasi dari kedua defek ini mengakibatkan turunnya ekspresi dari tumor supresor gen. Kembali lagi saya bilang Allah itu menciptakan tubuh kita ini udah sempurna. Karena di dalam tubuh kita ada gen-gen yang mengatur kalau terjadi perubahan sel yang abnormal yang beresiko menjadi suatu keganasan, maka akan ada gen namanya gen supresor tumor yang akan aktif. Lu mau jadi ganas ya, gue matiin ya. Itu kerjanya si gen supresor tumor. Tetapi karena terjadi mutasi daripada entah titik atau abnormalitas kromosom, sehingga kerjanya si gen supresor tumor ini ditekan, tidak aktif. Sehingga terjadilah perkembangan sel abnormal yang terjadi secara terus-menerus. Itulah yang menjadi suatu dasar kanker. Ya, bisa dia apoptosis, bisa dia mengalami inhibisi atau mengalami overstimulasi. Sehingga sel itu harusnya dia mengikuti siklus sel yang normal. Siklus sel kan ada G1, G2, ada S, ya. Yang harusnya dia ngikutin sel itu, dia nggak mau ngikutin siklus itu. Pokoknya maunya di siklus pembelahan terus. Saya nggak mau masuk ke maturasi, nggak mau. Pokoknya mau memperbanyak diri terus. Nah, akibatnya dia bisa dua. Bisa terganggu gen yang mengatur diferensiasi, ada yang menyebabkan mutasinya, menyebabkan progresivitas penyakitnya lambat, ada juga mutasi yang menyebabkan pembelahannya justru cepat. Atau ada gen yang kalau yang ini dia mengatur biar sel itu pokoknya jangan matang-matang. Belah aja terus tapi sel muda. Kalau dia lambat jadi CML, kalau dia cepat tergantung lineage-nya. Kalau lineage-nya terjadi pada myeloid, dia jadi AML. Kalau lineage-nya terjadi pada limfoid, dia jadi ALL. Tetapi kalau mutasinya terjadi pada gen yang mengatur proses pematangan, jadi mau nggak mau semuanya disuruh matang aja terus, tapi nggak mati-mati. Akibatnya jumlah sel matangnya tinggi, tapi tidak mengalami apoptosis. Normalnya kan tubuh kita itu diatur kalau udah tua selnya mati, dihancurin sama makrofag, sama kayak sel darah merah. Lifespan-nya kan 120 hari. 120 hari harusnya dia mati, dimakan sama makrofag, diutilisasi kembali Fe-nya, sel darah merah udah membentuk sel darah baru. Tapi pada kasus di mana gen yang mengatur maturasi itu aktif, gennya matang tapi nggak mati-mati, apoptosisnya nggak terjadi, sehingga terjadi akumulasi sel matang yang terlalu banyak. Itulah yang dia bermanifestasi sebagai suatu CLL. Intinya kalau dia sifatnya kronik, maka progresivitasnya lambat. Entah itu CML, entah itu CLL. Tapi kalau dia progresivitasnya cepat, itu suatu kondisi yang akut. Tergantung terjadi pada lineage yang mana. Kalau pada myeloid dia jadi AML, kalau pada limfoid dia jadi
ALL. Oke, paham? Nah, sekarang apa sih anamnesisnya? Pasien itu bisa datang dengan keluhan kegagalan sumsum tulang. Sumsum tulang gagal memproduksi sel darah. Kenapa? Karena sumsum tulangnya concern bentuk sel darah muda terus, dok. Nggak sempat dia bentuk sel darah yang baru, yang lain. Sehingga terjadi penurunan produksi daripada sel darah. Sehingga pasien datang bisa dengan keluhan lemes. Bisa juga misalnya karena tidak terbentuk sel matang neutrofil, selnya kan muda terus. Sedangkan yang punya kemampuan untuk melawan terhadap benda asing dan sebagainya adalah sel yang matang. Misalnya neutrofilnya nggak terbentuk, dia sering ngerasa keluhannya demam terus. Atau karena trombosit tertekan di sumsum tulang akibat produksi sel muda tadi, maka pasien bisa jatuh ke kondisi trombositopeni. Maka datang dengan manifestasi perdarahan. Paling sering pasien leukemia itu datang kalau udah di tahap yang ini. Karena kalau lemes-lemes orang masih mikir, oh mungkin vertigo, oh mungkin capek aja kurang tidur. Tapi kalau udah mimisan, gusi berdarah, lebam-lebam, nah baru dia datang biasanya. Biasanya kalau udah trombositnya rendah, itu sudah di late stage. Ya. Yang kedua, bisa juga dia datang akibat adanya keterlibatan sistem ekstrameduler. Meduler itu bone marrow. Jadi keterlibatan sistem ekstrameduler bisa, pertama, bisa hepatosplenomegali dia datangnya. Atau kondisi ekstrameduler yang tersering nih. Kan kalau limfosit tadi ada sel B dan sel T. Pasien yang saya ceritakan tadi, kenapa saya yakin sel T? Karena lokasinya, nodul-nodulnya banyak di kulit. Sel T itu banyak pada kulit, testis, dan mediastinum. Kalau sel B di bone marrow, jarang dia kena ke organ lain. Ya. Nah, kemudian beberapa pasien juga datang dengan keluhan tanda-tanda keterlibatan sistem saraf pusat. Jadi keluhannya kesemutan, rasa kebas pada rahang, kesemutan pada dagu, itu sering. Pasien ALL itu datang keluhannya begitu. Karena ada infiltrasi sel kanker ke cairan LCS. Ya. Atau yang ketiga adalah adanya gejala hiperproliferatif. Apa itu? Ya tadi B symptom. Ya, B symptom. Jadi B symptom itu adalah gejala hiperproliferatif, gejala dari sel yang terproduksi terus-menerus. Penyebab yang lainnya apa? Leukostasis atau koagulopati. Jadi datang dengan kondisi keluhannya telinga berdenging, pas diperiksa, oh hiperkoagulasi. Kenapa hiperkoagulasi? Karena komponen sel darahnya terlalu banyak di dalam darah, sehingga dia bisa menggumpal, menyebabkan kaskade koagulasi tidak normal. Ya. Nah, sekarang bagaimana menegakkan diagnosisnya? Menegakkan diagnosis suatu leukemia itu yang paling ini adalah yang paling excellent istilahnya. Kalau bisa sampai nomor 6, alhamdulillah. Tetapi yang standar adalah cukup sebatas di 3. Ya. Nah, cukup sebatas MIC, morphology, immunophenotyping, dan cytogenetika. Ya, guru saya Dr. Mediarti sering sekali nanya ini sama koas. Sering sekali. Kalau pasien leukemia nak tahu jenis leukemianya apa yang kamu periksa? Pada saat ronde. Itu dulu. Tapi sekarang beliau sudah jauh lebih soft. Ya. Tapi dengan pendidikan beliau itu kami lebih paham, lebih tahan. Tahan banting. Ya. Ilmu lebih masuk. Ya. Jadi ini. Jadi apa namanya? Yang paling minimal itu adalah morfologi, immunophenotyping, dan cytogenetika. Morfologi itu dapat dari mana? Morfologi didapatkan dari pemeriksaan gambaran darah tepi. Ambil dari darahnya, dilihat, oh ini banyak sel limfosit, oh ini banyak myeloblas, oh ini banyak limfoblas, gitu ya. Kemudian dilanjutkan dengan immunophenotyping. Jadi dari darah pasien diambil, nanti dilihat sama teman-teman patologi klinik. Makanya yang saya bilang tadi kami nggak bisa kerja sendiri. Dilihat oleh teman-teman di patologi klinik, oh ini protein permukaannya menandakan sel B. Oh ini protein permukaannya menandakan ini galur mieloid. Maka kita berpikir, oh ini AML, oh ini ALL. Gitu ya. Dan yang terakhir adalah pemeriksaan sitogenetika. Sitogenetika ini untuk melihat apakah ada mutasi genetik tadi. Kan dasarnya tadi mutasi titik atau perubahan kromosom. Sitogenetik tadi fungsinya untuk melihat, mendeteksi ini penyebabnya yang mana.
Saat ini di RSMH udah bisa nih sampai sini, morfologi, imunofenotype, dan sitogenetika. Tetapi standarnya kita harusnya sampai ke MRD, minimal residual disease. Tapi itu nggak usah kalian pikirkan. SP1 aja saya tanya MRD belum tentu tahu. Intinya kalau penegakan diagnosis leukemia, morfologi, imunofenotyping, dan sitogenetika. Ya, yang perlu diingat adalah anamnesis, apakah datang dengan keluhan karena gangguan pada anemia, neutropenia, atau trombositopeni, atau adanya ekstramedular, ya. Dan yang standar adalah pemeriksaan seharusnya sampai HLA typing, human leukocyte antigen. Pentingnya untuk kalau seandainya pasien akan kita lakukan transplantasi sumsum tulang. Seandainya ada pasien yang nanya sama kamu, dok, saya terdiagnosis kanker darah. Kira-kira saya bisa sembuh nggak, dok? Pengobatan apa, dok, yang paling bagus buat saya? Cobaan kalian, kemoterapi? Tidak. Harusnya transplantasi sumsum tulang. Tapi kadang itu juga susah karena yang apa namanya ibu ayah belum tentu sama, saudara kandung pun belum tentu sama. Kalau kita berkaca di kasus almarhum Mah Ibu Ani Yudhoyono, beliau dengan leukemia akut ya, AML, berobat ke Singapura, disiapkan untuk transplantasi sumsum tulang, sudah ada donornya, saudaranya sendiri, Bapak Sarwo Edi Wibowo. Begitu sebelum memulai transplantasi sumsum tulang, pasien itu akan diberikan kemoterapi intensif sehingga seluruh sel darah dia habis dulu. Nah, beliau tidak melewati fase itu, meninggal duluan. Jadi kalau seandainya pasien kita ada bertanya seperti itu, jawabannya sebaiknya transplantasi sumsum tulang. Tetapi itu pun tidak menjamin 100% bisa sembuh. Karena transplantasi sumsum tulang pun ada yang mengalami relapse 3 tahun, 4 tahun bagus, tahun kelima muncul lagi sel kankernya. Ya. Tuh, jadi tidak ada yang bisa saat ini maksudnya yang 100% bisa menyembuhkan. Oke? Okay? Is there any questions? Kalau enggak langsung apa namanya? Post test kita. Oke, okay. Udah siap? Silahkan join dulu di quizisnya yang di online juga kita mau post test. Silahkan join dulu.